Halo Sobat Militer, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Info Militer. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian selalu update seputar info militer. Produsen senjata Jerman, yakni Rheinmetall, ingin membangun pabrik di Ukraina, yang dapat memproduksi hingga 400 tank tempur utama, Panzer Kf-51 setiap tahunnya. Beberapa ahli peperangan darat berpendapat bahwa rencana tersebut rapuh, dan mulai dari keamanan lokasi, hingga resiko rantai pasokan. CEO Rheinmetall, Armin Paperger membicarakan masalah ini dengan media Jerman berkali-kali, sejak awal tahun, mengatakan perusahaan sedang bernegosiasi dengan Ukraina, tentang kemungkinan menginvestasikan 200 juta euro, atau 215 juta dolar, di pabrik tank baru yang dapat melengkapi pasukan Kyiv, dengan baju besi berat, diminta perincian oleh Defense News. Juru bicara perusahaan mengonfirmasi rencana tersebut, tetapi menolak secara spesifik, menunjuk ke wawancara Paperger tentang masalah tersebut, dengan surat kabar Rheinische Post. Untuk alasan bisnis, dan mengingat kepentingan keamanan Ukraina yang sensitif, kami tidak dapat memberikan perincian lebih lanjut saat ini, tentang status pembicaraan, dan kemungkinan pembentukan kemampuan manufaktur, di negara itu, tulis juru bicara, Jan-Philipp Weisweng, dalam sebuah pernyataan. Beberapa elemen proposal telah membuat para ahli skeptis. Pertama, tingkat produksi yang diharapkan tampaknya terlalu tinggi. Menurut Mark F. Kansian, penasihat senior di Pusat Kajian Strategis dan Internasional di Washington, memproduksi 400 tank lengkap per tahunnya adalah upaya yang sangat besar, katanya. Sebagai perbandingan, AS saat ini secara kasar memproduksi 100 unit per tahun, sedangkan tentara Ukraina, sebaliknya, memiliki total sekitar 800 sebelum perang meletus. Dengan asumsi umur sekitar 20 tahun, itu membutuhkan pengadaan sekitar 40 tank setahun, bukan 400, katanya. Kansian menambahkan, bahwa 200 juta euro sebagai investasi, untuk membangun kemampuan produksi, terdengar terlalu rendah, untuk upaya sebesar dan durasi ini. Khususnya, rencana Rheinmetall, setidaknya apapun yang diketahui publik tentangnya, bersifat gagasan, dan mungkin lebih ditujukan pada Ukraina, pasca perang. Mungkin yang paling penting, masih belum jelas apakah tujuannya adalah, untuk mendirikan pabrik produksi skala penuh, atau fasilitas perakitan yang berpotensi lebih kecil. Marta Keppe, seorang analis pertahanan senior di RAND Corporation, mengatakan, bahwa komponen pra-pembangunan di Jerman, dan melakukan perakitan akhir dan kualifikasi di Ukraina, membawa risiko yang terkait dengan pengiriman barang-barang sensitif ke zona perang. Sebaliknya, membangun kendaraan sepenuhnya di Ukraina, dapat meringankan kesulitan ini, dan dalam jangka panjang juga, mungkin menguntungkan negara-negara Eropa lainnya, memproduksi Panzer di Ukraina. Berarti bahwa Jerman bersama negara-negara Eropa lainnya, tidak perlu menyerahkan platform dalam inventaris mereka ke Ukraina, sehingga menjaga kemampuan pencegahan, dan pertahanan mereka sendiri, sambil membantu negara tersebut, catatnya. Tank terbaru Rheinmetall pada dasarnya masih berupa senjata konsep, yang diresmikan pada pameran pertahanan Eurosatory, musim panas lalu, di Paris. Panzer Kf-51, yang dalam istilah teknis sebenarnya, adalah turret, dan bukan tank lengkap, didasarkan pada lambung Leopard 2A4, yang dilengkapi dengan turret baru, menampung meriam utama kaliber 130 mm, bermuatan otomatis. Menurut perhitungan perusahaan sendiri, desain akan memakan waktu hingga 2026, untuk mencapai kematangan teknis penuh. Memproduksi Panzer di Ukraina, kemungkinan akan membutuhkan persetujuan pemerintah Jerman, sebuah langkah yang membawa risiko politik di Berlin. Sementara itu, Kansian menunjukkan, bahwa Ukraina sedang dalam proses mengumpulkan jenis tank, yang berbeda dari negara-negara donor, yang terbukti sulit dipelihara, dan menambahkan jenis lain lagi, dapat memperburuk masalah. Dalam semangat itu, proposal Rheinmetall tidak masuk akal. Bantahnya, akan lebih berguna untuk membangun, atau memodernisasi pabrik, untuk meng-upgrade tank tempur utama T-72. Kata Kansian,
Ukraina memiliki lebih banyak kendaraan era Soviet ini, dan dapat memodernisasikannya dengan biaya yang jauh lebih rendah. Itu juga akan memungkinkan mereka untuk memasuki pasar dunia, karena banyak negara bagian lain yang memiliki T-72 yang sudah usang. Katanya, pada saat yang sama, sebuah platform baru dengan lonceng dan peluit teknologi mungkin saja yang dibutuhkan Ukraina dalam jangka panjang. Menurut Scott Boston, seorang analis RAND senior, yang penelitiannya berfokus pada perang darat dan kemampuan militer Rusia, persenjataan utama tank 130 mm, baru akan memiliki banyak ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Katanya, terutama karena Rusia telah kehilangan begitu banyak armada tank modernnya, akan sangat lama sebelum angkatan daratnya dapat merakit kendaraan modern sebanyak yang mereka lakukan pada bulan-bulan awal invasi tahun lalu. Katanya, ada juga prospek Panzer untuk dapat mengoperasikan platform robotik, drone, dan sistem darat tak berawak, kemampuan yang sudah dirancang ke dalam konsep tank, kata Boston. Mengingat betapa berpengalamannya pasukan Ukraina dengan menggunakan drone di medan perang, teknologi tersebut dapat membuktikan lompatan kemampuan, tambahnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan jangan lupa komentar untuk requestan berikutnya. Sampai jumpa.